Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang tes pengukuran penilaian dan evaluasi dalam pendidikan. Perkenalkan, nama saya Fadli Rahman. Saya Ahmad Rifki. Nama saya Muhammad Muhammad. Nama saya Maulana Idris. Lanjut langsung ke materi. Materi pertama. Tes pengukuran dan evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam berbagai kegiatan manusia, demikian pula hanya dalam kegiatan pengajaran dan pelatihan olahraga. Karena dengan melaksanakan ketiga hal tersebut kita dapat mengetahui perkembangan dan kekurangan, sehingga akhirnya dapat membuat keputusan yang tepat. Pengajaran dan pelatihan olahraga merupakan sebuah proses yang dinamis. Pengajaran, pelatihan, dan pembinaan menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan pemecahan. Semakin teliti informasi yang diperoleh melalui tes dan pengukuran, akan semakin baik keputusan yang diambil. Pengertian pengukuran, penilaian, dan evaluasi belajar. Hasil belajar ditandai dengan adanya perubahan tingkah laku pada diri peserta didik pada tingkat aspek pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotorik maupun sikapnya afektif. Perubahan diarahkan pada diri peserta didik secara terencana terhadap ketiga aspek ini di dalam melakukan penilaian. Maka kita harus mengadakan pengukuran terlebih dahulu. Tujuannya adalah untuk membandingkan data yang diperoleh. Kita bisa membedakan definisi dan makna dari pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ya, selanjutnya adalah fungsi tes dan pengukuran. Dalam pelaksanaan tes dan pengukuran dapat menggunakan tes bangku yang sudah ada atau dapat membuat sendiri. Pelaksanaan tes dan pengukuran akan sangat berguna untuk memenuhi kebutuhan program pelatihan antara lain A. Merangsang pelatih untuk mencapai tujuan. B. Merupakan umpan balik bagi pelatih dan atlet. C. Membangkitkan motivasi berlatih. D. Membantu atlet dalam menilai kemampuannya. E. Membantu pelatih menata kembali bahan-bahan yang diberikan. F. Menentukan klasifikasi atau pengelompokan atlet. G. Sebagai alat untuk memperoleh data yang objektif. H. Keperluan diagnosa atau body mekanik, kebugaran jasmani dan keterampilan gerak. I. Menentukan seleksi atlet dengan baik, pengertian, pengukuran, penilaian, dan evaluasi hasil belajar. Perbedaan penilaian dan evaluasi. Antara penilaian dan evaluasi memiliki persamaan dan perbedaan. Persamaannya yaitu keduanya memiliki arti memberikan nilai terhadap suatu. Yang membedakan hanya ruang lingkup dan pelaksanaannya. Ruang lingkup penilaian lebih sempit, terbatas pada salah satu komponen. Ruang lingkup penilaian lebih sempit, terbatas pada beberapa komponen saja, seperti hasil belajar atau prestasi belajar peserta didik. Pelaksanaan penilaian biasanya dilakukan secara internal, yaitu guru yang terlibat dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan ruang lingkup evaluasi terkait seluruh komponen dalam suatu sistem. Contohnya evaluasi sistem pendidikan, sistem kurikulum maupun sistem pembelajaran. Dan dapat dilakukan tidak hanya oleh pihak internal, tapi juga dapat dilakukan oleh pihak eksternal. Prinsip-prinsip evaluasi. 1. Prinsip pelaksanaan, yaitu prinsip tentang bagaimana evaluasi dilakukan. Evaluasi harus dilakukan secara otentik. Evaluasi dilakukan secara kontinu. Evaluasi dilakukan secara komprehensif atau integritas. 2. Prinsip dasar, yaitu sebagai pedoman kerja dalam melakukan evaluasi. Evaluasi adalah alat komunikasi membantu atlet untuk mencapai perkembangan potensinya semaksimal mungkin. Jangan hanya membandingkannya dengan orang lain saja. Memanfaatkan berbagai macam alat atau teknik evaluasi, menyarankan langkah-langkah atau tindak lanjut yang perlu diambil. Bentuk atau jenis evaluasi. Evaluasi formatif dilakukan untuk kebutuhan monitoring, memperoleh umpan balik
dan diselenggarakan di sela-sela program yang masih berlangsung, misalnya tes mingguan, bulanan. Hasilnya dilakukan untuk menyempurnakan program. Evaluasi sumatif dilaksanakan setelah program latihan selesai seluruhnya, misalnya untuk menentukan atau pemilihan pemain. Hasil evaluasi dilakukan dalam nilai-nilai tertentu. Oke, mungkin itu materi yang bisa dari kelompok kami sampaikan. Barangkali ketika memang ada suatu penyampaian yang kurang baik atau penyampaian yang kurang jelas, mohon dimaafkan. Ketika memang ada salah, kami maafkan. Dan barangkali ada yang memberikan pertanyaan ataupun masukan terhadap kami, boleh diangkat tangannya dan sebutkan namanya dan sebutkan nama. Ya, dari Ibu Zena, silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan, nama saya Jaya Najen dari kelompok 4. Saya ingin bertanya, boleh dipindahkan ke slide sebelumnya? Bukan. Lagi. Oke. Nah, sudah cukup. Di situ ada fungsi tes dan pengukuran. Ada 9 macam ya? Ya. Jika boleh tahu, selain itu ada contohnya nggak? Kalau misalnya ada, boleh dijelaskan contohnya seperti apa di salah satu atau semuanya? Silakan sebutkan. Baik. Dari A sampai I. Oke. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi? Barangkali? Pak? Contohnya salah satu aja, jadi Oh. A1, B1 gitu, jadi jangan semuanya. Enggak semuanya. Berarti dari 9 ini hanya satu aja. Ya. Ya, kita dibuktikan aja ya. Mau bertanya, saya bagian UGMC dari kelompok 4. Ingin bertanya bagaimana keterkaitan antara tes, pengukuran, dan evaluasi dalam belajar mengajar. Oke, saya mencoba menjawab dari yang Zena. Tadi contoh ya dari 9 itu saya akan ambil contoh dari motivasi belajar anak. Saya beberapa poin saya akan memberikan dari beberapa saja. Pertama, menggunakan permainan yang menyenangkan. Contohnya mengubah pelatihan menjadi permainan. Bermain yang bisa lompat paling jauh atau berlari ke garis finish tanpa menjatuhkan bola di atas kepala. 2, menyediakan penghargaan sederhana. Contohnya ketika dia bisa menang atau mencapai tujuannya, dia mendapatkan stiker atau medali atau tepuk tangan dari teman-temannya. Mungkin segitu aja, kalau lebih maaf. Mungkin bisa ditambahin buat teman-teman. Gimana aja? Cukup. Oke, baik. Saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Bagas ya. Pertanyaan apa Kak? Tadi? Bagaimana keterkaitan antara tes, pengukuran, dan evaluasi dalam belajar mengajar? Oke. Nah, saya ingin menjawab. Yang pertama adalah tes. Alat untuk mengukur pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran, tampilan dan kemajuannya. Yang kedua, pengukuran. Proses memberikan angka terhadap proses dan hasil pembelajaran berdasarkan ukuran, aturan atau formulasi tertentu. Yang ketiga, evaluasi. Proses memberikan nilai atau harga diri, harga dari data yang terkumpul untuk menentukan mutu atau nilai suatu program. Barangkali ada yang mau ingin menambahkan atau sudah cukup? Cukup. Oke, baik. Oke, mungkin itu saja yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila terjadi kesalahan baik dari penyampaian maupun dari perlakuan kami yang kurang berkenan. Tolong dimaafkan dengan seluas-luasnya. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.